Ledakan. Kekuatan tumbukan yang besar menyebabkan suara keras dan tumpul di tanah, dan semua mata orang-orang barbar langsung tertuju padanya. Bos, tunggu aku. Ledakan. Suara ledakan keras lainnya terdengar di sebelahnya. Seorang pemuda kurus tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Selama ada satu orang barbar yang terluka, mereka akan mengejar dan membasminya dengan putus asa. Apakah kalian siap? Bos, silakan saja. Kapan Anda pernah merasa takut? Baiklah, kalau begitu kamu datang. Pria muda kurus itu menunjuk hidungnya. Bos, Anda bilang biar saya saja yang melakukannya. Ya, itu kamu. Baiklah, bos, menjauhlah. Pemuda kurus itu mengambil sebuah batu kecil. Perhatikan ini. Ledakan. Pukulan itu mengenai kepala seorang biadab kecil dengan ringan, seperti gelitik. Mengaum. Pria liar itu tiba-tiba menjadi marah dan mengeluarkan raungan melengking ke arah mereka berdua. Anda, pria muda yang tinggi itu menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Ledakan. Tiba-tiba, energi sejati yang kuat mulai mengalir melalui tubuhnya. Pada saat itu, kekuatannya di puncak alam utusan suci akhir terungkap sepenuhnya, dan tekanan dahsyat menghancurkan batu-batu di sekitarnya menjadi bubuk. Ledakan. Seorang lelaki liar hendak berlari mendekati kedua lelaki itu, namun tepat pada saat itu, pemuda jangkung itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Orang biadab itu langsung terbang mundur, menyemburkan seteguk besar darah hijau. Dalam sekejap, semua orang biadab menjadi marah dan menyerbu ke arah kedua pria itu seperti orang gila sambil membawa batu dan tongkat di tangan mereka. Adegan ini bagaikan air pasang, sangat gila. Cepatlah pergi. Pemuda jangkung itu menggeram dan segera membawa pemuda kurus itu ke puncak tebing. Mereka sangat cepat, tetapi orang-orang biadab itu juga tidak lambat. Mereka cukup meraih tanaman merambat dan mengangkat tubuh mereka tinggi-tinggi, lalu bergegas naik gunung seperti embusan angin sambil bersiul. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dalam gua, kemudian seberkas cahaya melesat lurus ke arah pemuda jangkung dan pemuda kurus itu. Sosok itu sangat cepat, bagaikan kilat. Tekanan yang luar biasa itu menunjukkan bahwa itu adalah binatang spiritual setingkat Raja Suci. Mata Lin Nan tiba-tiba menyipit. Alam Raja Suci, dia akhirnya melihat alam Raja Suci. Akan tetapi, kecepatan orang barbar di tingkat Raja Suci itu terlalu cepat. Ledakan. Dengan suara keras, manusia liar itu menciptakan lubang besar yang dalam di tebing itu, dan pada saat itu juga sosoknya terpental ke tebing itu. Dalam sekejap mata, kedua pemuda yang mengejarnya menghilang. Panggilan. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, Lin Nan masih menunggu dengan sabar. Pada saat ini, wanita itu dan seorang pemuda berwajah merah lainnya jatuh dari tebing dan langsung menuju ke platform batu. Ini makin dekat. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga kembali terdengar dari dalam gua. Ekspresi kedua lelaki itu tiba-tiba berubah, dan kengerian tak berujung menggenang di mata mereka. Brengsek. Orang barbar lain di level Raja Suci. Lin Nan juga menghirup udara dingin. Sungguh sangat menakutkan bahwa seekor binatang roh di tingkat Raja Suci dapat muncul dalam kelompok binatang roh. Aku tidak menyangka bahwa ada dua binatang roh di tingkat Raja Suci di antara kelompok orang-orang liar ini. Kedua pria itu bukan orang bodoh, dan mereka berlari kembali dari tempat mereka datang seperti orang gila. Meskipun bubuk bunga safage sangat menarik, dan bunga safage pada tingkat Raja Suci bahkan lebih berharga daripada pil pembasmi khayalan, kamu harus hidup untuk mendapatkannya. Jika Anda sudah kehilangan nyawa, apa gunanya memiliki ramuan yang sangat berharga tersebut? Kedua orang itu langsung lari terbirit-birit. Ledakan. Pria buas lain di level Saint King di belakangnya langsung marah. Dia tidak pernah menyangka manusia-manusia ini bisa begitu berbahaya. Dengan amarah, dia langsung mengejar wanita dan pemuda itu. Melihat pemandangan ini, Lin Nan tiba-tiba tertawa. Dewa tolonglah aku. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di lembah kecuali Lin Nan. Dibandingkan dengan 4 orang sebelumnya yang hanya bisa mencium aroma bunga liar lalu berbalik dan melarikan diri dengan panik, Lin Nan tampak berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri. Suara mendesing. Dia takut kedua orang barbar di tingkat Raja Suci akan kembali, jadi dia langsung datang ke platform batu. Aroma herbal yang kaya menyebabkan energinya melonjak. Matanya berbinar barang bagus. Mengapa tidak menyingkirkan semuanya? Lin Nan mengumpulkan semua bubuk dalam kotak giok dan melemparkannya ke dalam cincin lingin. Lin Nan tahu bahwa beberapa binatang roh akan menyimpan harta karun yang berharga, dan dia juga ingin melihat harta karun apa yang bisa dikumpulkan oleh manusia liar di tingkat Raja Suci, jadi dia menemukan gua itu. Gua itu sangat terang, dengan batu-batu yang berkilauan pada dindingnya, sangat terang. Di atas panggung batu yang diukir sangat halus, 2 bunga liar yang matang diletakkan dengan tenang.
Aroma obat yang kaya dan kekuatan obat yang dahsyat membuat energi internal Lin Nan melonjak hanya dengan satu hirupan. Ledakan. Dengan ledakan energi sejati, wilayah kekuasaannya benar-benar menerobos pada saat ini. Dia telah berada di bintang suci Long Yuan ini selama 2 bulan dan akhirnya menerobos tahap tengah utusan suci dan memasuki tahap akhir utusan suci. Dengan cara ini, kemampuannya untuk melindungi dirinya di pegunungan 1000 Duan semakin kuat. Memasuki sekte Yutian juga akan relatif lebih mudah. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari luar gua, dan kemudian tekanan dahsyat langsung turun ke Lin Nan, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, seorang pria jangkung dan liar muncul di depan Lin Nan. Niat membasmi yang dingin terpancar dari matanya, yang langsung membuat Lin Nan merinding hingga ke dasar lembah. Tapi Lin Nan tidak takut. Memiliki sayap pertempuran 5 elemen dan pedang Xuan Yuan, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan pria buas ini di tingkat Raja Suci, dia masih yakin bahwa dia bisa keluar. Pria liar itu hanya menatap Lin Nan, seolah sedang waspada terhadap sesuatu. Mengaum. Raungan besar itu hampir memecahkan gendang telinga Lin Nan, bahkan pikirannya sedikit terguncang. Apakah ini binatang roh setingkat Raja Suci? Lin Nan tidak menyangka bahwa orang liar di level Saint King ini akan kembali secepat itu. Dia mengerang dalam hatinya dan berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri. Tetapi orang barbar di tingkat Raja Suci ini menutupi tubuhnya dengan erat dan tidak bisa menembusnya sama sekali. Dan tepat pada saat ini, wus wus wus, sekelompok sosok buas tiba-tiba mendarat. Mereka adalah kelompok orang buas yang mengejar pemuda jangkung dan pemuda kurus. Mereka mengepung bagian luar gua. Tekanan dan momentum yang melonjak menunjukkan bahwa mereka berada di tahap tengah, akhir, atau bahkan puncak dari utusan suci. Mata yang mereka lihat ke arah Lin Nan penuh dengan kebencian dan kemarahan. Mereka semua menunggu raja mereka memberi perintah, lalu mereka akan menerkam Lin Nan dan mencabik-cabik tubuhnya. Itu adalah manusia liar di tingkat Saint King. Pria liar yang sebelumnya sangat baik padanya. Tepat ketika Lin Nan ingin mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen untuk menghindar, dia tidak menyangka bahwa pria liar itu hanya berjalan lurus melewati Lin Nan seolah-olah dia tidak melihat Lin Nan. Ledakan. Orang barbar ini sangat brutal. Dia mencengkeram orang barbar lainnya dengan satu tangan dan melemparkannya ke samping. Siapapun yang mencoba mendekat juga akan dilempar keluar olehnya. Pada saat ini, semua orang barbar juga berhenti, menatap Lin Nan dengan mata tidak bersahabat, dan lampu merah hampir meledak. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba mendarat di samping Lin Nan, lalu sebuah tangan diletakkan di bahu Lin Nan. Lin Nan telah melihatnya sejak lama, namun sayangnya, tanpa restu dari sayap pertempuran 5 elemen, kecepatannya tidak secepat manusia liar di tingkat Raja Suci. Ketika dia berbalik, dia melihat manusia liar yang terluka itu menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Lin Nan juga menyeka keringat di dahinya. Bangunlah segera, kau membuatku takut setengah mati. Mengaum. Mendengar ini, manusia liar itu menyeringai dan berteriak meminta maaf. Raungan, raungan, raungan. Ketika mereka melihat raja mereka masih hidup, mereka semua langsung bersorak, dan sorot mata mereka saat menatap Lin Nan pun berubah, dan mereka pun sangat bersyukur. Mereka membuang tongkat dan batu di tangan mereka. Manusia liar yang terluka tadi menuntun Lin Nan ke panggung batu di luar, menunjuk ke arah bubuk bunga manusia liar di panggung batu, dan memberi isyarat kepada Lin Nan untuk membawanya pergi. Lin Nan telah sibuk begitu lama hanya untuk hal ini. Kalau begitu, aku yang mengambilnya. Mengaum. Pria liar itu meraung, tampak setuju. Baiklah, Lin Nan menganggap itu sebagai persetujuannya. Namun, Lin Nan masih bertindak bijaksana, dia hanya mengambil sedikit dan menaruhnya di botol kecil. Mengaum. Pria liar itu segera menunjukkan ketidakpuasan dan tampak sedikit marah. Jantung Lin Nan berdebar kencang. Apakah ini salahku karena minum terlalu banyak? Apakah mereka akan saling bermusuhan dan membalas kebaikan dengan kejahatan? Saya siap melarikan diri saat ada satu Raja Suci, dan jika ada yang lain saya akan tinggal di sini. Jantung Lin Nan berdebar kencang, dan dia hendak mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, perilaku pria liar itu membuat Lin Nan lega. Si manusia liar berjuang untuk mengeluarkan semua bubuk bunga manusia liar di dalamnya, menaruhnya dalam kotak batu, lalu memasukkannya ke dalam Lin Nan. Lin Nan tidak dapat membayangkan bahwa orang barbar di tingkat Raja Suci ini akan begitu murah hati dan memberikan semua bubuk itu kepadanya. Bagus sekali, kau tidak menyia-nyiakan kerja keras saudaramu. Mengaum. Kedua Raja Suci itu bertukar kata-kata, yang tidak dapat dipahami oleh Lin Nan. Namun setelah beberapa saat, pria baik hati itu berjalan ke arah Lin Nan sambil memegang bunga besar di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Memberikannya kepada Lin Nan. Dia juga punya ekspresi yang mengatakan,
kalau kamu tidak menginginkannya, aku akan marah padamu. Hal ini membuat Lin Nan sangat emosional. Tetapi benda-benda ini sungguh berguna baginya, jadi dia tidak lagi sok penting. Dia berpikir sejenak lalu meletakkan kotak batu dan bunga liar itu ke dalam cincin lingin. Dia segera mengeluarkan beberapa botol pil dan memberikannya ke tangan orang barbar alam Raja Suci yang terluka. Ini adalah pil detoksifikasi, ini adalah pil kultivasi, ini adalah pil pemulihan. Karena lelaki liar ini begitu sopan padanya, Lin Nan tidak pelit dan mengeluarkan beberapa pil. Dia memiliki ramuan yang diberikan kepadanya oleh Limuran, jadi memurnikan ramuan itu sangat mudah baginya, jadi dia sekarang memiliki persediaan ramuan yang melimpah. Orang-orang barbar itu menatap Lin Nan dengan penuh rasa sayang. Malam itu, Lin Nan tinggal bersama orang-orang barbar karena ia perlu memulihkan diri dari luka-lukanya. Di pegunungan Qianduan, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya kecuali orang-orang di sekitar Anda, tetapi orang-orang liar ini jauh lebih nyata daripada manusia. Saat bubuk biru muda itu terserap, luka-luka Lin Nan pun sembuh. Su Shaohan, di mana kalian semua? Saya sudah mencari selama berhari-hari tetapi belum menemukan jejaknya. Saya benar-benar khawatir. Ketika Lin Nan teringat pada guru ke-6 yang telah memaksanya menggunakan sayap pertempuran 5 elemen untuk melarikan diri, rasa dingin di hatinya menjadi semakin kuat. Dia masih ingat dendam ini. Masih ada lebih dari 20 hari lagi. Mari kita temukan mereka terlebih dahulu, baru kemudian cari cara untuk mendapatkan poin. Tapi apakah mereka baik-baik saja sekarang? Keesokan paginya, Lin Nan meninggalkan wilayah orang-orang biadab itu. Dia juga harus mencari Su Shaohan, Leng Qingya, dan Lin Sueyao. Sekarang, hampir sepertiga waktu untuk ujian binatang roh telah berlalu. Dia sangat cemas. Mengenai masalah poin, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, semakin lanjut tahapannya, poin yang bisa Anda dapatkan bukan hanya 10 poin milik Anda sendiri, melainkan semua poin yang diperoleh pemilik token identitas. Terlalu merepotkan untuk memburu binatang buas spiritual. Anda tidak hanya harus mencarinya, tetapi poinnya juga sudah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap kali diadakan uji coba binatang roh, yang diburu justru bukan binatang roh, melainkan manusia. Oleh karena itu, dalam setiap ujian binatang roh, akan selalu ada orang yang membentuk tim dan memburu orang yang berpartisipasi dalam ujian binatang roh, dan mereka bisa mendapatkan poin lebih cepat. Siang harinya, Lin Nan berjalan sendirian di hutan lebat, menggunakan persepsinya yang menakutkan untuk merasakan jejak Leng Qingya dan 2 orang lainnya, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuatnya sangat kesal. Mengapa mereka berpisah sejauh itu? Gunung Qianduan begitu besar sehingga akan sulit bagi Lin Nan untuk mendakinya sendirian. Dan tepat ketika Lin Nan merasa khawatir dan dalam suasana hati paling kesal, sekelompok pemburu jenius benar-benar mengarahkan pandangan mereka pada Lin Nan. Ada 3 pria dan 2 wanita, semuanya memiliki penampilan yang luar biasa dan perilaku yang luar biasa. Mereka menatapnya dengan dingin dengan ekspresi menantang dan meremehkan. Mereka semua adalah orang-orang kuat di tahap tengah Holy Envoy, dan tim mereka sangat kuat. Selama mereka tidak bertemu makhluk di tingkat Raja Suci atau puncak alam utusan suci akhir, mereka dapat terus maju tanpa rasa khawatir. Mereka juga membasmi sejumlah Saint yang kuat di tahap akhir, dan semuanya mendapat skor yang sangat tinggi setelah membaginya secara merata. Serahkan token identitas Anda, kami terlalu malas untuk melakukannya. Salah satu pemuda mendengus dingin, penampilannya arogan dan meremehkan. Mereka semua tahu tentang 2 Raja Suci yang kuat. Ada juga beberapa orang yang berada di puncak tahap Saint Envoy akhir, yang juga pernah mereka temui. Namun dia tidak berbuat apa-apa dan hanya menghindarinya. Di antara orang-orang yang tersisa, dapat dikatakan bahwa tim mereka adalah yang terkuat. Orang-orang kuat umum di tahap akhir Saint Envoy tidak ada apa-apanya di mata mereka. Mengapa kamu ingin menyerahkannya? Lin Nan sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia tidak ingin membuang waktu pada orang-orang ini. Keluarlah dari sini sekarang, aku sedang tidak berminat padamu. Dasar bocah sombong. Kupikir kau tampak menarik, jadi aku ingin kau melayaniku semalam. Sekarang tampaknya kau sedang mencari kematian. Orang yang berbicara adalah seorang wanita di tahap tengah alam utusan suci. Namun, wanita ini berbahu lebar dan berpinggang tebal, sangat kekar, dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya, seperti simpanse. Penampilannya bahkan lebih buruk, dia tampak ganas dan buas. Saya kira tidak ada yang berani menyentuhnya di malam yang gelap. Alis Lin Nan langsung berkerut. Dia benci perasaan diprovokasi oleh orang lain. Apakah karena aku terlalu tampan sehingga aku dianggap sebagai gigolo? Kalau memang ini alasannya, dia sungguh tidak berdaya membantahnya. Jangan bicara omong kosong padanya, lakukan saja secara langsung. Seorang pemuda langsung berkata dengan dingin, dia sudah terbiasa membasmi, dan dia sama sekali tidak akan menganggap serius seorang pria kuat biasa di tahap akhir utusan suci.
apalagi seorang pemuda yang tidak berbahaya dan anggun seperti Lin Nan. Apakah dia pernah mencium bau darah? Beranikah kau memasuki ujian binatang roh? Ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah pemuda itu. Tertawa, cahaya yang menyilaukan melintas di permukaan tubuhnya, dan energi sejati di tubuhnya mulai mengalir seperti sungai Yangtze. Dia benar, mereka juga memiliki kekuatan untuk menantang Saint Envoy tingkat menengah biasa. Namun apakah Lin Nan seorang utusan suci biasa di tahap akhir? Tidak, jadi, mereka semua akan mati. Lin Nan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Suara mendesing, sosoknya muncul di depan pria itu dalam sekejap mata, dan dia mencengkeram tenggorokan pemuda itu dengan satu tangan. Sebelum berbicara, timbang dulu berat badanmu sendiri. Ledakan, energi sejati dalam tubuh Lin Nan meledak seketika, dan kekuatan dalam sekejap cukup untuk menyaingi orang kuat di puncak utusan suci terakhir. Namun, pria ini hanya berada di tahap tengah utusan suci. Ledakan, pemuda itu terjatuh ke tanah dengan mata terbuka. Terlalu cepat, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Belum lagi Lin Nan sekarang berada di tahap akhir alam utusan suci. Bahkan jika dia berada di tahap tengah alam utusan suci, membasmi mereka hanya masalah pertarungan. Berikutnya, ledakan, pikiran Lin Nan tiba-tiba bergerak, dan Ding Hai Shenzhen muncul di tangannya. Bayangan tongkat di langit langsung memenuhi mata pemuda lainnya. Selamatkan aku. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa mereka telah menabrak tembok, tetapi mereka telah menanyakan tentang beberapa monster yang muncul dari ujian binatang buas spiritual ini. Bagaimana mungkin orang yang kejam seperti Lin Nan muncul? Tapi itu tidak mengherankan. Lin Nan awalnya adalah murid non-lokal di kota Beihuang yang kecil. Dia tidak pernah terkenal. Selain itu, dia adalah seorang pemuda yang baru berada di kota Beihuang selama 2 bulan. Siapa yang akan memperhatikannya? Namun karena kesalahan kecil ini, mereka kehilangan nyawa. Ledakan, kekuatan yang dahsyat itu menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, dan semua tulangnya hancur dalam sekejap, berubah menjadi genangan daging. Masih ingin membasmiku? Tidakkah kau ingin aku melayanimu? Baiklah, hari ini aku akan membiarkan tongkatku melayanimu dengan baik. Lin Nan berkata dengan dingin, bagaikan angin dari neraka, dengan nafas sedingin es yang membuat orang menggigil. Ledakan, niat membasmi yang luar biasa dari Ding Hai Shenzhen datang seperti air pasang, dan para pemuda dan pemudi yang tersisa tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah mereka berada di lautan darah. Hati mereka terguncang dan mereka berteriak ketakutan. Tidak perlu bagimu untuk menungguku, tidak perlu. Wajah wanita kekar itu menjadi sangat pucat dan dia memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Ledakan, bagaimana mungkin kepala wanita kekar itu mampu menahan Ding Hai Shenzhen yang sangat kuat. Dalam sekejap, kepalanya hancur, dan dia benar-benar tak berdaya. Mereka telah melihat kejadian tragis seperti itu sebelumnya, tetapi ketika hal itu terjadi pada mereka, 2 orang lainnya begitu ketakutan hingga mereka gemetar seluruh tubuhnya. Ini bukan manusia, itu hanya ibel. Pada saat ini, Lin Nan dipenuhi dengan aura pembasmi, dan tatapan matanya sangat dingin. Kami akan memberimu semua jimat itu, semuanya, lalu biarkan kami pergi, oke? Wanita itu ketakutan, tetapi bukankah sikapnya sangat tegas ketika Lin Nan menyuruhnya keluar? Saya bisa mengambilnya sendiri. Lin Nan berbicara dengan tenang, tetapi dengan niat membasmi yang tak berujung. Tidak masalah jika kamu mati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul pemuda itu dengan tongkat, mengubahnya menjadi setumpuk pasta daging. Jika kau membasmiku, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita itu berteriak dengan takut-takut. Kakakmu, apa hubungannya denganku? Jika kau membasmiku, saudaraku pasti akan membalaskan dendamku. Dia punya Kam dan banyak orang. Kau tidak akan bisa melarikan diri kalau begitu. Wanita itu bertanya dengan cepat. Kam, Lin Nan berpikir sejenak dan berpikir mungkin ada berita tentang Leng Qingya dan 2 orang lainnya. Baiklah, bawa aku ke perkemahan saudaramu, dan aku tidak akan membasmimu terlebih dahulu. Tapi jika kau berbohong padaku, haha. Tidak, tidak, beraninya aku. Hidupku ada di tanganmu. Wanita itu cepat-cepat berkata bahwa pakaiannya memang sedikit acak-acakan, tetapi untuk saat ini dia tidak peduli, yang penting dia bisa bertahan hidup, dia tidak peduli dengan hal lain. Diam-diam dia membenci Lin Nan dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya sekarang. Saudaranya juga merupakan utusan suci yang kuat di tahap akhir. Dia telah mengumpulkan banyak jenius dan memburu manusia di mana-mana. Beberapa Kam telah disapu bersih olehnya. Sungguh menakjubkan. Dia percaya bahwa betapapun kuatnya Lin Nan, dia pasti tidak lebih kuat dari saudaranya. Begitu mereka tiba di Kam, dia akan membiarkan saudaranya membasminya. Di sebelah utara adalah perkemahan saudaranya. Agar dapat bertahan hidup, wanita itu berjalan sangat cepat, dan Lin Nan khawatir dia bisa melarikan diri.
Tentu saja dia tidak bisa melarikan diri. Selama dia pintar, dia tidak akan pernah berpikir dua kali sebelum mencapai perkemahan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat berkumpulnya para jenius. Di sana relatif aman, dan tidak akan ada masalah selama tidak ada tabrakan dengan binatang spiritual besar. Hai, Nona Si sudah kembali. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu pergi keluar untuk bersenang-senang? Melihat wanita itu acak-acakan, ada yang melontarkan candaan. Nona Si telah menemukan seorang gigolo. Sungguh memalukan bagi kita. Benar sekali, benar sekali. Nona Si harus mengingat kita untuk kebaikan seperti ini. Mendengar kata-kata kotor ini, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dapat dilihat bahwa gaya wanita ini sangat tidak teratur. Xian tidak berminat untuk berbicara dengan orang-orang ini, jadi dia bertanya dengan cemas. Di mana saudara laki-lakiku? Panglima tertinggi ada di dalam kamp. Pimpin jalan. Lin Nan berbicara dengan tenang. Meskipun dia memasuki kamp, dia sama sekali tidak takut. Mustahil bagi orang-orang ini untuk menghentikannya. Bahkan orang kuat setingkat Raja Suci pun tidak dapat menghentikannya. Tentu saja, kejadian di Gua Buas itu adalah kecelakaan. Jika itu adalah tempat terbuka, Lin Nan masih bisa melarikan diri. Ada apa, adik kecil? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara kasar dari dalam tenda, lalu seorang lelaki kekar keluar. Ototnya menonjol, dia tampak sangat kuat, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak, sungguh luar biasa. Kakak, tolong. Xian melihat kakaknya cemas dan hendak berlari sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Suara mendesing. Sebuah tongkat emas diletakkan di bahunya. Kekuatan yang berat itu langsung membengkokkan kakinya dan dia hampir berlutut. Lin Nan melirik pemuda kekar itu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah melihat kedua wanita itu? Mereka mungkin sangat cantik. Lin Nan tidak tahu apakah Leng Qingya dan Lin Suiyao telah mengungkapkan wajah asli mereka, jadi dia tidak begitu yakin. Ada seorang pemuda lain. Kemudian dia menggambarkan fitur wajah Su Shaohan satu persatu. Pemuda kekar itu menatap Lin Nan dengan tatapan muram, melirik adiknya, lalu menatap banyak orang jenius yang sedang menonton. Ia merasa percaya diri, tetapi lebih marah. Siapa kamu? Saya bertanya apakah Anda sudah melihatnya. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Lin Nan. Cahaya dingin itu begitu ganas hingga membuat hati orang-orang bergetar. Ledakan. Xian tiba-tiba mengerahkan tenaga dari Ding Hai Shenzhen di tangannya, dan terjatuh berlutut dengan keras, lututnya hampir patah. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak, nafas Xian lemah, Lin Nan belum menggunakan energi sejatinya, dan Si Hao tidak dapat mengetahui di level apa Lin Nan berada, jadi dia merasa sedikit ragu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuanku, dan dia ada di pihakku. Jika aku tidak menyelamatkannya, di mana aku akan menaruh mukaku? Saudaraku, mohon maaf jika saudaraku telah menyinggung perasaanku. Namun, aku belum pernah bertemu dengan ketiga orang yang kamu sebutkan. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat murah hati. Semua orang tahu temperamen Xian, jadi mereka semua menatap Lin Nan dengan tatapan tidak bersahabat. Bukankah dia masih anak-anak? Apa itu? Sekalipun kita semua menyerang bersama-sama, kita tetap tidak dapat membasminya. Belum pernah melihatnya. Lin Nan mengerutkan kening. Mengapa tidak ada jejak mereka dimanapun? Apakah mereka dibasmi? Dia merasakan suatu perasaan tidak enak yang samar-samar di dalam hatinya. Lin Nan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam tenda. Yaitu, mata Lin Nan langsung memerah, dan aura pembasmi keluar dari tubuhnya. Mendengar suara itu, raut wajah Si Hao tiba-tiba berubah. Ia tidak menyangka bahwa ia terbangun pada saat ini. Ledakan. Setelah mendengar suara itu, energi sejati Lin Nan langsung meledak. Mati. Ledakan. Niat membasmi Ding Hai Shenzhen tidak ada habisnya, seperti lautan darah, yang dapat mengubah warna langit dan bumi. Suara mendesing. Dia tiba di depan Si Hao dalam sekejap. Si Hao, yang berada di tahap akhir Saint Envoy, meninggal secara tragis sebelum dia sempat bereaksi. Saudara laki-laki, mati demi aku. Mata Lin Nan memerah. Dia berbalik dan memukul kepala Xian dengan tongkat. Xian langsung tewas sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Lin Nan berjalan sangat pelan, dia tidak berani melihat, dan tidak tahan melihat. Tetapi, dia berjalan ke depan tenda dan perlahan membukanya. Bagian dalamnya sangat luas, dengan pilar kayu dan sebuah sosok terikat padanya. Dengan rambut acak-acakan dan luka di sekujur tubuhnya, dia sudah sekarat. Jika Lin Nan tidak datang ke sini, mungkin. Ini Su Shaohan. Dia adalah pemuda arogan di pertemuan pertukaran jenius. Dia adalah seorang jenius yang bercanda dengan Lin Nan di kota kecil. Dia diikat ke tiang kayu dan dihina serta disiksa sesuka hatinya.
Niat membasmi yang belum pernah sekuat ini tiba-tiba meledak dari hati Lin Nan. Saya terlambat. Tidak peduli seberapa banyak permintaan maaf yang terkumpul dalam hati Lin Nan, dia tidak bisa mengatakannya. Lin Nan segera menurunkannya dan meminum pil. Setelah beberapa saat, Su Shaohan akhirnya mendapatkan kembali energinya. Leng Qingya, Lin Sueyao dan aku ditemukan oleh mereka. Aku tetap tinggal untuk melindungi mereka yang mundur. Leng Qingya dan Lin Sueyao berlari ke selatan. Ada sekelompok orang lain yang mengejar kami, dan sepertinya ada seorang Raja Suci di antara mereka. Sudah sehari semalam, aku tidak tahu apakah mereka berhasil menangkapnya. Su Shaohan disiksa sampai hampir tidak bisa bernapas. Dia memaksakan diri untuk berbicara, lalu dia terengah-engah setelah selesai berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Niat membasmi dalam hati Lin Nan melonjak ke titik ekstrim. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nan sangat khawatir tentang cedera Su Shaohan dan bertanya. Aku tidak bisa mati, pergilah selamatkan Leng Qingya dan Lin Sueyao. Su Shaohan berkata tergesa-gesa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, tapi semua orang di sini akan mati. Lin Nan, yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, telah lama dipenuhi dengan niat membasmi. Ada kilatan haus darah di matanya, dan Ding Hai Shenzhen di tangannya tampaknya merasakan perubahan temperamen pemiliknya. Niat membasmi membuat udara membeku dan terasa dingin menusuk tulang. Leng Qingya dan Lin Sueyao hanyalah wanita. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi, Lin Nan tidak tahu seperti apa suasana hatinya di masa depan. Melihat teman-temannya yang terluka parah di sampingnya, matanya penuh dengan rasa dingin. Sekarang, hanya ada satu hal yang harus dia lakukan. Pembantaian. Su Shaohan tidak bisa bergerak karena lukanya terlalu parah. Lin Nan memintanya untuk menunggu di sini dan mengambil pil untuk diminumnya. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Apakah itu kamu? Mati. Begitu Lin Nan keluar dari tenda, dia melihat sekelompok pemuda mengelilinginya dengan erat. Tatapan mata mereka yang marah dan enggan seakan ingin mencabik-cabik Lin Nan. Suara mendesing. Sebuah sosok tiba-tiba datang ke arah Lin Nan. Ini adalah seorang pemuda dengan pedang tajam di tangannya. Sosoknya sangat cepat, dan cahaya dingin pedang itu membuat orang tanpa sadar menutup mata mereka. Suara angin yang tercipta dari energi sejati yang bergulir di seluruh tubuh bagaikan auman binatang, memekakkan telinga. Ledakan. Namun di saat berikutnya, tubuhnya ambruk, dan Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan menghantam dadanya. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat mata semua orang terbelalak. Dia adalah orang kuat di tahap akhir alam utusan suci. Dia meninggal hanya setelah satu pertemuan. Pemuda ini begitu kuat. Semuanya, bersatulah, atau kita semua akan mati di sini. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak, tetapi mata semua orang menampakkan kilatan haus darah, seolah-olah jika mereka semua maju satu persatu, mereka akan basmi diri. Tetapi jika mereka menyerang bersama, seberapa banyak yang dapat dihalangi Lin Nan? Dan saat berikutnya, misterinya terpecahkan. Desis, desis, desis. Semua orang datang ke arah Lin Nan dari segala arah, dan energi sejati dalam tubuh setiap orang mulai melonjak. Ada alam yang tinggi dan rendah, ada tahap tengah Sein Envoy dan tahap awal Sein Envoy. Tekanan yang ditumpangkan hampir menghancurkan batu-batu di tanah menjadi bubuk. Tapi Lin Nan masih tidak peduli. Dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa dianggap jenius? Kata-kata sarkastis Lin Nan benar-benar menghilangkan rasa takut di hati semua orang, dan mereka pun marah. Mereka semua jenius di keluarga mereka masing-masing, tetapi di mulut anak laki-laki di depan mereka ini, mereka tampak seperti guk-guk. Bagaimana mungkin mereka yang sejak kecil hidupnya selalu mulus, bisa menahan amarah seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu masih berani bicara begitu sombong. Kamu sedang mencari kematian. Basmi dia, basmi dia, basmi dia, koma. Suara-suara marah dan tatapan haus darah terdengar satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya mulai menghantam Lin Nan dengan panik. Adegan mengerikan itu tak terlupakan. Cahaya tak berujung bersinar, dan semua orang menggunakan gerakan terkuat mereka. Mereka semua adalah orang-orang jenius, orang-orang yang sombong, dan orang-orang berbakat yang tidak boleh diganggu. Mereka ingin Lin Nan mati. Tetapi pada saat ini, Lin Nan bergerak. Tertawa, energi sejati yang dahsyat di dalam tubuhnya bergulung kencang bagaikan air mendidih, dan tekanan yang teramat kuat mulai menyapu keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Tekanannya begitu kuat hingga warnanya pun berubah. Apakah ini tekanan dari tahap akhir Sein Envoy? Bagaimana itu mungkin? Bahkan Komandan Si Hao tidak memiliki tekanan yang begitu menakutkan. Untuk sesaat mereka tercengang. Lin Nan bukanlah utusan suci tingkat akhir biasa, jadi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan mereka?
Ini merupakan penghinaan bagi Lin Nan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan berubah menjadi bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan yang tak berujung menutupi langit dan matahari. Angin kencang merobek bumi menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa murid yang kekuatannya terlalu rendah tertiup angin dalam sekejap mata, lalu menghantam pohon-pohon kuno, batu biru, atau senjata orang lain dengan keras. Untuk sesaat, semua orang panik. Itu belum semuanya. Bang bang bang. Terdengar suara-suara terus-menerus, semuanya merupakan suara tulang patah, dan semburan darah besar saat Dinghai Shenzhen jatuh. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang tewas di tempat. Ini, diam. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Menelan ludah dalam tegukan besar, mereka semua tercengang oleh kekuatan Lin Nan. Mendesis. Suara semua orang yang terkesiap kaget menunjukkan ketakutan yang amat dalam di hati mereka. Apakah ini masih tahap akhir dari utusan suci? Melarikan diri. Berlari. Mereka semua akan mati. Semua orang yang bereaksi langsung panik dan berlarian seperti orang gila. Para jenius yang biasanya berlaku sombong dan tak seorang pun berani macam-macam dengan mereka, kini bagaikan guk-guk yang kehilangan rumah, tampak sangat menderita. Tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Suara samar Lin Nan seperti panggilan dari neraka. Pikiran semua orang hancur oleh tongkat Lin Nan, dan bersamaan dengan itu, martabat dan kepercayaan diri mereka hancur. Ini adalah jurang yang tak ada bandingannya, perbedaan antara mereka dan Lin Nan bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Kapan orang yang kejam seperti itu muncul di ujian binatang roh? Yang pertama, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak secepat Lin Nan. Dinghai Shenzhen menggambarkan lengkung kesedihan dan keindahan. Ledakan. Seorang murid berbakat menatap langit dengan mata terbuka lebar karena enggan, lalu meninggal dengan mata terbuka. Yang kedua, suara mendesing. Mayat itu masih berlari liar dengan kepala pecah, dan ia berlari lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Lin Nan membasmi tanpa ampun. Dia ingin membasmi semua orang yang telah menindas Su Shaohan. Karena Su Shaohan adalah temanku. Siapapun yang menindas teman-temanku akan mati. Pada saat ini, Lin Nan berubah menjadi pembawa pesan kematian. Niat membasmi Dinghai Shenzhen meningkat berkali-kali lipat. Satu pukulan tongkat akan merenggut nyawa. Mereka tidak mau, mereka benci, dan mereka masih berpegang teguh pada apapun di dunia ini. Namun, hanya karena mereka melakukan terlalu banyak hal jahat dalam hidup mereka, maka mereka mendatangkan malapetaka yang mereka hadapi saat ini. Yang ketiga, yang kelima, ke-10, yang ke-20, sampai tidak ada lagi sosok yang bergerak di sini, hanya Lin Nan yang berdiri diam. Di bawah kakinya ada aliran darah yang mengalir pelan. Bau darah yang kuat dan menyengat mungkin dapat tercium bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Ada anggota tubuh yang patah dan daging yang berceceran di seluruh tanah, dan seluruh tanah berwarna merah darah. Sungguh tragis. Lin Nan menggendong Su Shaohan di punggungnya dan berjalan keluar dari kamp. Masih ada satu orang yang masih pingsan dan berjuang untuk berjalan keluar dari kamp. Lin Nan menghancurkan kepalanya seolah-olah dia sedang menginjak buah persik busuk. Muntah. Su Shaohan baru saja bangun dan melihat pemandangan ini. Bau darah yang menyengat membuat perutnya mual. Dia merasa sangat sakit sampai hampir muntah, dan wajahnya masih pucat bahkan setelah meminum 2 pil. Apakah kamu takut? Lin Nan tersenyum tipis dan berkata, sungguh suatu keberuntungan besar bahwa Su Shaohan belum meninggal. Apakah tuan muda ini bisa takut? Su Shaohan terkekeh, wajah pucatnya dipenuhi ekspresi kepuasan. Saya baru ingat daging panggang yang saya makan kemarin. Dagingnya tidak matang sempurna dan tampak persis seperti tumpukan daging busuk di tanah. Haha, aku benar-benar tidak percaya. Lin Nan tersenyum tipis, namun kemudian dia berpikir tentang bagaimana rasa daging binatang roh yang belum dimasak, perutnya tanpa sadar mulai bergejolak dan dia merasa tidak enak. Muntah. Lin Nan menggendong Su Shaohan keluar dari kamp. Su Shaohan masih terluka dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk sementara waktu. Namun, Lin Nan paling khawatir dengan keselamatan Leng Qingya dan Lin Sueyao, jadi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan mereka. Setelah memikirkannya, Lin Nan tidak punya pilihan selain datang ke tempat pria liar itu lagi dan mengganggunya. Lin Nan adalah dermawan raja mereka, jadi tentu saja dia sangat sopan padanya. Di bawah instruksi si Savage yang berada di level Raja Suci, Lin Nan memberi Su Shaohan sejumlah besar bubuk bunga Savage. Su Shaohan tidak tidur nyenyak selama sehari semalam, dan disiksa. Begitu dia merasa lega, dia tertidur lagi. Di dalam gua, Lin Nan dengan ganas menelan seteguk bunga Savage yang diambil oleh seorang Savage di tingkat Raja Suci. Energi sejati yang murni mengalir ke anggota tubuh dan meridiannya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan energi sejatinya.
Secara samar-samar, dia tampak hampir mencapai puncak tahap Saint Envoy akhir, tapi perlu Anda ketahui bahwa dia baru berhasil mencapai tahap Saint Envoy akhir sore ini. Ini menunjukkan betapa mendominasinya bunga liar. Setelah meneguk bubuk biru muda, lalu menggigit bunga liar, Lin Nan merasakan bahwa energi sejati dalam tubuhnya hampir meledakkannya. Namun, untuk menyelamatkan Leng Qingya dan Lin Sueyao, dia harus melakukan ini. Saat energi sejati dalam tubuhnya melonjak, wilayahnya mulai membaik dengan cepat. Orang barbar di alam Saint King tampaknya dapat melihat pikiran Lin Nan. Orang barbar itu sangat memahami sifat manusia dan dapat merasakan kebaikan dan kejahatan di hati manusia. Dia jelas bisa merasakan aura pembasmi yang dahsyat dari Lin Nan, dan tentu saja dia juga bisa merasakan kebaikan hati Lin Nan terhadap mereka. Mengaum, lelaki liar itu seakan bertanya pada Lin Nan, lelaki liar inilah yang diselamatkan Lin Nan siang tadi. Dua temanku dikejar orang lain, dan sekarang aku tidak tahu di mana mereka berada. Mereka semua perempuan, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Lin Nan merasa sangat bersalah. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka ingin memasuki sekte Yutian untuk diri mereka sendiri dan untuk masa depan. Apapun yang terjadi adalah sesuatu yang telah mereka pilih dan persiapkan. Akan tetapi, sebagai teman mereka, Lin Nan tentu tidak akan tinggal diam. Mengaum, pria liar itu tampaknya mengerti, lalu berdiri dan meraung ke arah Lin Nan. Dia segera keluar dari gua dan meraung lagi ke lembah yang kosong. Tiba-tiba, bayangan tiba-tiba muncul dari mana-mana, dan dalam waktu singkat, jumlahnya menjadi ratusan. Mengaum, mengaum, mengaum. Teriakan keras dan melengking memenuhi lembah, seolah menunggu pemeriksaan raja. Lin Nan tidak bisa mendengar apapun, tetapi dia bisa melihat bahwa mata orang-orang barbar yang menatapnya penuh dengan simpati dan kemarahan. Mengaum, entah apa yang dikatakan pria liar itu, dia langsung mencengkeram Lin Nan dan memukul dadanya dengan keras. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah seluruh lembah. Mengaum, mengaum, mengaum. Orang-orang barbar yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak pada saat ini. Pada saat ini, mata Lin Nan dipenuhi dengan air mata. Meskipun Lin Nan tidak mengerti apa yang dikatakan orang barbar itu, dia tahu bahwa orang barbar itu ingin membantunya. Orang-orang liar adalah hewan spiritual, tapi juga manusia. Tidak ada seorang pun yang mempunyai motif tersembunyi lainnya. Seorang anak yang tampaknya berusia sekitar 4 atau 5 tahun berteriak dengan suara melengking seperti bayi. Dia berjalan ke sisi Lin Nan dan memukul dadanya dengan keras. Menunjukkan senyum polos. Mata Lin Nan terfokus. Sosok ini tampaknya adalah makhluk kecil yang mengikutinya dari kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang liar. Mengaum. Saat tangan lelaki tua itu terjatuh, seluruh lembah menjadi sunyi dan teratur. Saya tahu semua orang ingin membantu saya, dan saya juga tahu semua orang sangat mampu, tetapi saya harus mengatakan bahwa ini hanyalah masalah pribadi saya, dan saya tidak bisa membiarkan semua orang berada dalam bahaya karena masalah pribadi saya. Mengaum, pria tua liar itu tidak puas, begitu pula ratusan pria liar di lembah itu. Bahkan pria liar kecil yang mengikuti Lin Nan pun mencicit karena tidak puas. Lin Nan terdiam cukup lama. Baiklah, karena semua orang ingin membantu saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Namun, mereka yang berada di bawah wilayah utusan suci akan tetap tinggal di rumah mereka. Setelah mendengar ini, orang barbar tua itu meraung, dan ratusan orang barbar mulai terbagi menjadi dua pihak sesuai dengan wilayah kekuasaan mereka. Orang tua yang baik hati itu tetap tinggal di dalam gua. Orang-orang barbar yang terluka yang tersisa yang diselamatkan oleh Lin Nan, dan lebih dari 100 orang barbar lainnya segera berkumpul bersama. Pemandangan itu mengejutkan. Itu membuat orang semakin menangis. Dengan bantuan terjemahan Lao Huangren, Lin Nan menggambarkan penampilan Leng Qingya dan Lin Sueyao. Mengaum. Kemudian, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh orang barbar tua itu, orang-orang barbar yang berada di atas level utusan suci itu tiba-tiba mulai berlarian dengan liar. Bumi bergetar, langit dan bumi berguncang. Ini adalah sekelompok orang yang bersemangat dan lebih nyata daripada manusia. Jangan ikuti aku, kamu terlalu muda. Lin Nan menatap pria liar kecil yang mengikutinya dan tersenyum pahit. Dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko apapun karena dia masih terlalu muda. Mengoceh. Pria liar kecil itu melotot ke arah Lin Nan dengan ketidakpuasan dan menggoyangkan tubuhnya. Suara mendesing. Dia benar-benar lebih cepat daripada kebanyakan orang liar, dan dalam sekejap dia menyusul orang liar di tingkat Raja Suci yang memimpin jalan di depannya. Apakah ini seorang jenius di antara orang-orang barbar? Lin Nan tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi dia langsung merasa lega. Bahkan dengan persepsi yang kuat, aku tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas.
Tidak mengherankan jika dia memiliki kecepatan seperti itu. Dengan kecepatan seperti itu, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Lin Nan membawa lebih dari 100 orang dan menuju selatan. Kami tentu saja melewati beberapa perkemahan kecil di sepanjang jalan. Orang-orang barbar memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan mereka menyapu seluruh perkemahan bagaikan air pasang. Kemanapun Lin Nan dan yang lainnya lewat, mayat ada di mana-mana. Inilah akibat yang membuat Lin Nan marah. Selama kamu berbuat jahat, baiklah, jika orang lain tidak berurusan denganmu, maka aku, Lin Nan, akan melakukannya. Lin Nan tidak lagi mempedulikan apapun saat ini. Ia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat berada di udara, energi internalnya cepat terkuras. Ia mulai mengisinya kembali dengan bubuk bunga savage. Pada saat ini, kekuatan sejatinya sebenarnya telah ditingkatkan oleh Huang Renhua ke puncak mendiang utusan suci. Saat satu demi satu kam dihancurkan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Leng Qingya dan Lin Sueyao. 2 hari 1 malam telah berlalu, dan masih belum ada berita, bahkan petunjuk sedikit pun. Mungkinkah Su Shaohan salah mengingatnya? Dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Jadi Lin Nan terus berlari liar, dan tanah di bawah kaki pria liar di belakangnya bergetar. Sun Tang, yang lolos dari malapetaka secara kebetulan, menatap sosok yang memimpin jalan di depannya dan bertindak gegabah, dan hatinya tiba-tiba menjadi getir. Itu Lin Nan. Dia hanya bisa tersenyum pahit, dan semua kebencian dan keengganannya berubah menjadi kekaguman yang kuat. Tidak ada jalan. Ditakdirkan untuk tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang sama. Masih ingin hidup. Akhirnya, ketika hampir fajar, Lin Nan tiba-tiba berhenti, dan orang-orang barbar di belakangnya juga berhenti. Ada gunung yang tinggi di depan. Rasa tekanan yang kuat turun dari puncak gunung. Tekanan itu tidak ditujukan pada Lin Nan, tetapi jelas terlihat oleh persepsi kuat Lin Nan. Wilayah kekuasaan Raja Suci. Itu napas manusia. Seketika, tatapan mata Lin Nan berubah dingin. Su Shaohan berkata bahwa ada orang-orang kuat di tingkat Raja Suci di kam itu. Di kubu lain, ada yang mengatakan bahwa muncul 2 Raja Suci yang sakti dalam persidangan ini. Dan sekarang, tekanan dari alam Raja Suci datang dari jauh, dan jumlah mereka berdua. 2 Raja Suci benar-benar menyerang 2 gadis kecil. Sungguh menakjubkan. Hati Lin Nan menjadi dingin, tetapi niat membasminya menjadi kuat. Dia diam-diam mengangkat Dinghai Shenzhen di tangannya dan menunjuk ke gunung tempat tekanan itu berasal. Tiba-tiba terjatuh. Suara mendesing. Dia mengambil langkah terlebih dahulu dan bergegas menuju puncak gunung. Wus wus wus. Di belakangnya ada lebih dari 100 orang biadab, kecepatan mereka mirip dengan Lin Nan, dan orang biadab kecil itu bahkan lebih cepat, memimpin jalan dari kejauhan di depan. Tertawa. Tiba-tiba, sepasang sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan terbuka, dan kecepatan pada saat itu memungkinkan dia meninggalkan semua orang barbar di belakang. Dia orang pertama yang mencapai puncak gunung. Memang ada sebuah perkemahan di puncak gunung. Tetapi tidak ada seorang pun di sini sekarang. Kosong. Dan suara berisik itu datangnya dari jauh, bercampur dengan segala macam kata-kata kotor, keras sekali. Di ujung tebing itu ada tebing. Saat ini, ada 2 sosok anggun berdiri di samping tebing, dan di bawah mereka ada lautan awan yang tak berujung. Di sisi berlawanan, ada 2 orang yang memimpin lebih dari 30 utusan suci yang kuat di tahap tengah dan akhir, menghalangi semua rute mundur kedua sosok itu. Kalian, jangan ke sini. Kalau kalian ke sini lagi, kami akan melompat turun. Kedua sosok itu adalah Leng Qingya dan Lin Sueyao. Saat itu mereka berdua terlihat sangat acak-acakan, pakaian mereka penuh lumpur dan kotor, namun paras mereka yang memukau tetap terpampang. Kenapa kamu menari? Hanya untuk membuat semua orang senang. Kamu sangat cantik, bukankah itu wajar untuk dicintai oleh seseorang? Haha, jangan takut, kami akan mencintaimu, apa yang kamu takutkan? Tidak apa-apa, saudara-saudaramu tidak akan menyakitimu. Mendengar kata-kata kotor ini, wajah Leng Qingya dan Lin Sueyao menjadi pucat karena marah. Di antara sekelompok orang itu, ada seorang laki-laki yang tampan parasnya dan sopan santunnya. Namanya Wang Cheng. Pemuda kejam lainnya bernama Zhang Kang. Keduanya berada di level Sein King. Jika dia dan Wang Cheng tidak khawatir kedua wanita cantik ini akan benar-benar melompat turun, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Zhang Kang sangat kesal. Dia bisa melihat keindahan ini tetapi tidak bisa memakannya, yang sedikit demi sedikit memicu amarahnya. Aku ingin melihat apakah mereka berani mati. Ayo, tangkap mereka. Setelah Wang Cheng dan aku bersenang-senang, aku akan memberikan mereka kepadamu sebagai hadiah. Ada tatapan kejam di mata Zhang Kang. Haha, tuan muda ini menyukai wanita yang menyendiri itu, tidak seorang pun dari kalian boleh menyentuhnya. Wang Cheng menunjuk Lin Sueyao dan terkekeh,
sedikit kejahatan terlihat di matanya yang serakah. Lakukanlah. Mengikuti perintah Zhang Kang, semua orang perlahan mendekat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Air mata Leng Qingya mulai mengalir. Dia tampaknya kembali pada malam yang sepi dan putus asa itu. Panglima Shen terbaring kedinginan, dan tetua Han juga diinjak oleh tetua Cao Tiga. Pemuda sempurna yang tampaknya jatuh dari langit itu muncul di depan matanya. Basmi semua kejahatan satu demi satu. Ia belum pernah melihat seseorang yang tega membasmi orang lain dengan begitu mudah dan tanpa pikir panjang, bagaikan sedang melukis pemandangan yang indah. Sejak saat itu, sebuah bayangan tertanam dalam hatinya. Pikiran Lin Sueyao melayang jauh. Dia telah menjalani kehidupan dengan lancar sampai sekarang, dan belum pernah menemui tatapan sinis atau kemunduran. Tak seorang pun dapat memasuki hatiku. Tiba-tiba ia teringat pada seseorang, sosok yang selalu tenang dan kalem tetapi suka mendominasi dan sombong. Dia bilang dia akan datang, apakah dia benar-benar akan datang? Mata Leng Qingya yang seperti air musim gugur sudah dipenuhi kabut, dan air mata kristal hampir jatuh. Kamu bilang kamu akan datang menemuiku. Aku menunggumu. Kenapa kamu belum datang? Dia putus asa dan ingin menemuinya. Jadi, dia melihatnya. Cepat pergi, di sini berbahaya. Sosok itu seakan muncul di depan mata Leng Qingya, berdiri sendiri dan gagah, menonjol dari kerumunan. Sudah kubilang aku akan datang mencarimu. Suara itu datang dari belakang mereka. Sosok Lin Nan terlihat melayang di udara dengan dua pasang sayap yang memancarkan cahaya hijau muda di belakangnya. Ini adalah sayap pertempuran 5 elemen. Siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian? Inilah wanita yang disukai bos kita, beraninya kau merebutnya. Beraninya seorang anak laki-laki di tahap akhir Saint Envoy bersikap begitu sombong. Minggir sekarang juga. Saat Lin Nan muncul, mata Wang Cheng dan Zhang Kang tiba-tiba tertuju padanya, dan energi sejati dalam tubuh mereka mulai melonjak. Jangan takut, aku di sini. Lin Nan berkata dengan tenang, setenang biasanya, namun tatapan matanya yang dingin mengkhianati hatinya. Dengan adanya Lin Nan di dekatnya, hati Leng Qingya akhirnya menjadi tenang, kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Hati-hati, mereka berdua berada di level Raja Suci. Leng Qingya tidak bertanya kepada Lin Nan apakah dia bisa mengalahkan kedua orang ini, tetapi hanya memintanya untuk berhati-hati. Melihat Leng Qingya dan Lin Nan begitu ramah, Lin Sueyao justru merasa sedikit cemburu. Lin Nan memegang satu di masing-masing tangan. Suara mendesing. Dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan mendarat di belakang semua orang. Kalian berdua turunlah dari gunung. Aku di sini. Kalian akan bertemu teman-temanku di jalan. Jangan khawatir. Lin Nan berbicara dengan tenang. Orang-orang di hutan belantara tahu seperti apa rupa Leng Qingya dan Lin Sueyao, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang cedera yang tidak disengaja. Wah, kamu sedang mencari kematian. Kamu adalah anak kecil di tahap akhir Saint Envoy, dan kamu berani menghalangi jalan kakek. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Cepat bawa gadis itu kepadaku, atau aku akan mati. Melihat pemandangan ini, Zhang Kang dan Wang Cheng melirik Lin Nan dengan tenang, dengan senyum sinis di bibir mereka. Zhang Kang mencibir, aku akan memberimu 3 napas untuk menangkap kedua gadis itu. Jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dan menjadi tak terkalahkan hanya karena kau memiliki harta karun terbang. Tentu saja ini cocok untukmu juga. Lin Nan berbicara dengan tenang. Pengadilan kematian. Tertawa. Energi sejati seorang pemuda melonjak hebat, dan wilayah kekuasaannya sebenarnya berada di puncak mendiang utusan suci. Suara mendesing. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Lin Nan. Ledakan. Energi sejati yang mengalir di sekujur tubuhnya menciptakan badai yang sangat dahsyat yang melanda Lin Nan. Tampaknya ini adalah kubu yang paling kuat. Salah satu dari mereka adalah Sein yang kuat di tahap tengah atau akhir. Tapi apakah itu berguna? Ledakan. Dinghai Shenzhen tiba-tiba muncul di tangan Lin Nan. Saat berikutnya, dia memukul keras dada pemuda itu. Dalam sekejap dadanya mulai kolaps, dan seteguk besar darah mulai muncrat keluar. Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Dia adalah seorang prajurit yang kuat di puncak tahap utusan suci akhir. Bagaimana dia bisa langsung dibasmi oleh Lin Nan dalam satu gerakan? Ini adalah pertarungan antar level yang lebih tinggi. Mereka tidak mempercayainya, tetapi pemandangan di depan mata mereka benar-benar terjadi. Buat mereka merasa konyol. Zhang Kang dan Wang Cheng, dua raja suci yang kuat, saling memandang. Menarik. Zhang Kang tertawa dan menatap Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan. Saya ingin benda ini. Kau boleh memilikinya jika kau menginginkannya. Kau pikir kau siapa? Lin Nan berdiri jauh dan mendengus dingin. Kapan seorang anak di tahap akhir Saint Envoy menjadi begitu merajalela? Apa yang kau tunggu?
Basmi dia. Zhang Kang menyeringai muram dan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba banyak sosok menerkam ke arah Lin Nan. Lin Nan menggunakan sayap perang 5 elemen untuk maju, jadi kecepatannya tentu sangat cepat, tetapi orang-orang di hutan belantara jauh tertinggal. Dia juga tidak ingin berjuang sendirian. Suara mendesing. Menuju perkemahan mereka, mengejar. Wang Cheng memperhatikan dengan dingin, senyumnya memperlihatkan sikap percaya diri akan kemenangan. Jangan khawatir, kedua gadis itu tidak bisa melarikan diri. Saat waktunya tiba, kita akan bersenang-senang. Di kamp yang kosong, suara Lin Nan terdengar sendirian. Ini juga merupakan benteng jalan menuju ke kaki gunung, dan tampak seperti benteng yang dijaga oleh satu orang dan dapat mengalahkan 10.000 orang. Dia hanya seorang anak kecil di tahap akhir utusan suci. Apa yang kau takutkan? Ayo serang bersama. Jangan biarkan anak ini membasmi kita. Zhang Kang berteriak dingin, dan segera lebih dari selusin pemuda di tahap akhir utusan suci bergegas mendekat. Siapa bilang aku satu-satunya yang berada di tahap akhir utusan suci? Apakah Raja Suci begitu hebat? Raungan, raungan, raungan. Saat suara Lin Nan berakhir, getaran bagaikan gempa bumi yang mengguncang bumi mulai menyebar dari dasar gunung, dan serangkaian suara bernada tinggi dan keras seakan-akan membelah langit. Untuk sesaat, semua orang berhenti, dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Bukankah gunung itu telah dibersihkan dari semua binatang roh? Mengapa masih ada auman binatang roh? Apa yang sedang terjadi? Zhang Kang dan Wang Cheng juga mengerutkan kening, tetapi pada saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Wus wus wus. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam kerumunan dengan keras, menggunakan cakar mereka yang tajam untuk secara kejam memanen setiap orang kuat yang memiliki pikiran jahat. Anggota tubuh dan lengan patah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat keluar seperti sungai. Pada saat itu, semua orang tercengang, lalu mereka semua berteriak ketakutan. Orang barbar, berlari, terlalu banyak. Wajah Wang Cheng juga berubah drastis. Selama mereka tidak memprovokasi binatang buas di atas alam Raja Suci, mereka dapat memasuki Sekte Yutian dengan aman, tetapi mengapa ada begitu banyak orang liar yang muncul? Seketika, dia mengalihkan tatapan bingungnya ke Lin Nan yang berada di antara orang-orang liar, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Semua orang barbar menghindari Lin Nan, bagaikan karang di tengah pasang surut. Itu kamu. Zhang Kang juga memperhatikan situasi ini, dan matanya memancarkan niat membasmi yang kuat. Mengaum, suara milik Raja Liar tiba-tiba terdengar. Dia sudah beberapa kali keluar masuk kerumunan dan membasmi orang, tubuhnya dipenuhi jejak darah, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Tepat saat Wang Cheng hendak menyerang Lin Nan, Raja Savage muncul di depannya. Ledakan, kekuatan yang sangat besar memaksa kota kerajaan mundur dengan gila-gilaan. Zhang Kang ingin membantu, tetapi Lin Nan yang memegang Dinghai Shenzhen menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak hebat, dan tekanan yang mengerikan menghantam Lin Nan seperti gelombang besar. Kamu hanyalah seorang utusan suci di tahap akhir, dan kamu berani menantangku. Ledakan, pukulan yang dilancarkan Zhang Kang tampaknya mampu menghancurkan seluruh gunung menjadi berkeping-keping, dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Suara mendesing, sosok Lin Nan menghilang dalam sekejap, menghindari serangan Zhang Kang. Bunga buas yang besar digigitnya dengan keras. Dia berusaha mencapai alam Sein King. Apakah kamu takut? Kalau begitu, pergilah dari sini. Zhang Kang meraung marah. Ledakan, energi sejati dalam tubuh Lin Nan meraung seperti sungai Yangtze, dan tingkat kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Tiba-tiba matanya terfokus dan dia benar-benar menatap ke arah pemuda yang sedang memegang tulang binatang dan ingin mengendalikan orang-orang liar itu. Gelombang binatang itulah yang memungkinkannya memasuki wilayah kaum barbar. Ledakan, Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan menghancurkan pemuda yang memegang tulang binatang itu hingga tewas dengan keras. Sosok di belakangnya tiba-tiba mundur dengan panik. Itu adalah kaki tangan yang ditemukan oleh Zhao Yuanlang, seorang pria bernama Liu Ye. Dia mengenali Lin Nan dan sangat ketakutan hingga dia berlari menyelamatkan diri. Sudah terlambat, perkataan Lin Nan bagaikan catatan kematian. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan guru ke-6, dan Dinghai Shenzhen tiba-tiba jatuh. Mantan utusan suci yang telah mengalahkan Lin Nan tidak dapat menahan Dinghai Shenzhen. Wah, kamu cari kematian. Zhang Kang tidak tahu bagaimana Lin Nan menemukan begitu banyak orang liar, tetapi itu tidak memengaruhi amarahnya. Menurutnya, asal dia bisa berhadapan dengan Lin Nan yang juga merupakan penghubung kaum barbar, lalu bekerja sama dengan Wang Cheng untuk membasmi Raja kaum barbar, maka semua kesulitan bisa teratasi. Apakah alam Raja Suci begitu hebat? Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berhenti.
Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya mulai mendidih dan mencapai puncaknya. Pada saat berikutnya, energi sejati dalam tubuhnya meledak. Itulah khasiat obat dari bunga liar. Puncak mendiang Saint Envoy. Tidak cukup, hati Lin Nan hancur dan dia melemparkan pil Zanwang ke dalam mulutnya. Ledakan, kekuatan obat murni langsung membuka dunia baru bagi Lin Nan. Alam Raja Suci, Lin Nan menoleh dengan tenang dan menatap Zhang Kang, yang memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia masih sombong seperti sebelumnya. Senyum sinis di bibirnya semakin kuat. Apakah ini wilayah Saint King? Suara mendesing. Pada saat ini, tidak seorang pun bisa melihat sosok Lin Nan dengan jelas. Ledakan, Zhang Kang memuntahkan darah dan menutupi luka di dadanya dengan ekspresi ngeri. Sebuah tongkat emas menunjuk ke dadanya, dan telah membuat penyok di sebagian besar dadanya. Dia menatap ngeri pada pemuda yang baru saja memasuki alam Saint King. Tidak seorang pun bisa mendengar apa yang dia gumamkan saat dia jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang tercengang. Mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi tadi. Mengapa Zhang Kang meninggal? Dia adalah orang yang kuat di tingkat Raja Suci. Apa yang sedang terjadi? Dan pada saat ini, Lin Nan perlahan berjalan ke depan kota kerajaan. Raja Alam Liar meliriknya dan mundur di belakangnya. Sudah berakhir. Kalian semua harus tetap di gunung ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Lin Nan menghilang. Wang Cheng hanya bisa menangkap sosok yang samar-samar. Dia tampak ngeri dan segera menutupi dadanya dengan tangannya. Ledakan. Namun, itu tidak ada gunanya. Begitu dia mengangkat tangannya, kepalanya pecah seperti kembang api, sangat cemerlang. Untuk sesaat, terjadi keheningan total. Semua orang terdiam. Dua Raja Suci, terbasmi seketika dengan satu gerakan. Semua orang mengira itu ilusi, itu pasti ilusi. Tetapi bau darah yang menyengat di hidung mereka memberitahu mereka bahwa pemandangan yang mengejutkan ini nyata. Lin Nan ini sudah tak terkalahkan di wilayahnya. Lin Nan tidak melihat orang-orang barbar di belakangnya membantai orang-orang jahat. Dia berdiri di puncak gunung, melihat ke arah yang lebih jauh, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. Sekte Yutian, aku, Lin Nan, ada di sini. Diam. Udara di sekitarnya membeku seperti air dan dipenuhi bau amis darah. Anggota tubuh yang patah berserakan di tanah menunjukkan betapa kejamnya pertempuran ini. Kedua Raja Suci, orang-orang kuat yang tak terkalahkan di mata dunia, selamanya mengubur impian mereka untuk menjadi raja di Gunung Qianduan yang terpencil ini. Sosok ramping Lin Nan tampak sedikit kesepian, seolah-olah dia tidak selaras dengan dunia ini. Di pegunungan Qianduan ini, ratusan orang kuat dibantai oleh Lin Nan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang tersisa. Tetapi semua ini menunjukkan bahwa Lin Nan adalah penguasa di sini. Dan nama Lin Nan akan menjadi bayangan dan ketakutan bagi para penyintas ini di masa depan, dan namanya ditakdirkan untuk diingat oleh semua orang. Pemilihan murid dan ujian binatang roh Sekte Yutian dengan tingkat kematian yang sangat tinggi tampaknya akan segera berakhir karena Lin Nan, si penjahat yang tiba-tiba muncul ini. Perkemahan ini, yang merupakan milik dua Raja Suci yang kuat, dibantai oleh orang-orang barbar. Tubuh orang barbar kecil itu berlumuran darah, tetapi dia tampak sangat bersemangat. Dalam benaknya yang masih muda, ini tampak seperti permainan yang sangat menyenangkan. Debu telah mengendap di lembah orang-orang barbar. Leng Qingya dan Lin Sueyao tampaknya belum bisa lepas dari suasana yang menegangkan dan kejam itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan aura pembasmi dalam dirinya jauh lebih sedikit dibandingkan aura pembasmi dalam diri seorang pria. Cedera Su Shaohan tidak lagi serius. Hanya tersisa kurang dari 100 orang dalam ujian binatang roh. Mengapa belum berakhir? Lin Nan mengerutkan kening dan berkata ringan. Dalam pembantaian gila-gilaan beberapa hari terakhir, beberapa kamp besar hancur, menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah orang yang berpartisipasi dalam uji coba binatang roh. Sekarang pasti jumlahnya tidak lebih dari 100 orang, jadi mengapa Sekte Yutian tidak menghentikan uji coba binatang roh? Su Shaohan menatap Lin Nan dengan heran. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lin Nan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Sekte Yutian, termasuk ujian binatang roh. Ini belum berakhir. Su Shaohan menggertakkan giginya dan menatap sosok Lin Nan, dengan cahaya aneh melintas di matanya. Itulah rasa hormat bagi yang kuat. Ujian binatang roh dibagi menjadi 4 area, dan area tempat kita berada adalah wilayah utara. Bagaimana mungkin Sekte Yutian yang begitu besar hanya menerima 50 siswa? Hanya saja kekuatan wilayah utara selalu menjadi yang terkuat, di antara keempat wilayah tersebut. Keberadaan bagian bawah. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Su Shaohan menjadi sedikit muram. Lagi pula, ini sama saja dengan mengakui bahwa Anda lebih rendah dibandingkan orang-orang dari 3 domain lainnya, dan itu merupakan hal yang sangat memalukan. Jadi, selama bertahun-tahun, bahkan dalam perang terakhir, tidak ada keterlibatan wilayah utara.
Bahkan jika pengikut wilayah utara memasuki sekte, tidak banyak yang bisa melangkah lebih jauh. Ada sedikit kepahitan dalam suara Su Shaohan, tetapi ini adalah fakta dan dia harus mengakuinya. Apakah ada hal seperti itu? Mata Lin Nan tiba-tiba menjadi cerah. Jika Anda ingin membuat kemajuan pesat dalam latihan spiritual Anda harus terus-menerus mengasah diri. Kalau bukan karena paksaan dari Tuan ke-6, aku tidak akan memasuki daerah kekuasaan kaum barbar. Dia tidak akan mendapatkan harta karun misterius, bunga savage, dan wilayah kekuasaannya akan tetap berada di tahap tengah utusan suci, bukannya wilayah Raja Suci setelah kenaikannya yang pesat saat ini. Ini adalah hasil dari pergulatan antara hidup dan mati, dan ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Hal ini membuat hati Lin Nan tiba-tiba membengkak. Alam Raja Suci tidaklah cukup, ia juga butuh pertarungan besar untuk mengasah dirinya. Bagaimana cara memasuki 3 alam lainnya? Karena Su Shaohan telah mengungkapkan rahasia ini, dia pasti tahu cara memasuki 3 alam lainnya. Su Shaohan tertegun sejenak dan menatap Lin Nan dengan tatapan rumit. Sekte Yutian hanya merekrut 50 orang ke dalam sekte di wilayah utara, tetapi merekrut 300 orang di 3 wilayah lainnya. Itu karena mereka semua sangat kuat, jauh melampaui jangkauan orang-orang di wilayah utara. Su Shaohan tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Nan saat ini sangat tinggi, dan kata-katanya menyiratkan bahwa akan sangat sulit baginya, dengan level Saint King-nya, untuk memimpin di 3 tingkat kultivasi lainnya. Jangan khawatir, katakan saja. Tidak peduli jam berapapun, Lin Nan selalu terlihat tenang dan kalem. Sekarang keselamatan Lin Sueyao, Leng Qingya, dan Su Shaohan tidak lagi menjadi masalah. Lin Nan tidak perlu fokus pada sudut wilayah utara ini. Dunia dalam benaknya sangat megah, di luar imajinasi ketiga orang ini. Ada gerbang kekacauan di ujung utara. Begitu kamu memasukinya, kamu bisa mencapai tempat lain, tetapi kamu hanya bisa bepergian di antara 3 domain. Pikirkanlah, begitu kamu meninggalkan domain utara, ada banyak sekali jenius di sana. Tianzong sudah cukup, tidak perlu mengorbankan nyawa demi perhatian sekte. Su Shaohan berusaha menghalanginya dengan niat baik. Meskipun dia adalah teman Lin Nan, mengingat prestise 3 domain, dia secara tidak sadar akan mengkhawatirkan keselamatan Lin Nan. Tidak apa-apa, Leng Qingya dan Lin Sueyao akan diurus oleh kalian. Kalian bertiga bisa beristirahat di sini dan menunggu ujian binatang roh berakhir sebelum memasuki sekte. Suara Lin Nan tenang, namun sangat tegas. Leng Qingya dan Lin Sueyao tahu bahwa mereka hanya akan menyeret Lin Nan, jadi mereka tidak banyak bicara. Namun, kedua pasang mata mereka, seindah air musim gugur, dipenuhi dengan keengganan dan kekhawatiran. Namun, mereka begitu pintar sehingga mereka hanya bisa menyembunyikan semua perasaannya jauh di dalam hati dan tidak mengatakannya dengan lantang. Dengan perhatian dari orang-orang liar, Lin Nan pergi dengan hati nurani yang bersih. Sebelum pergi, dia membagikan poin kepada ketiga orang itu, memastikan bahwa mereka dapat memasuki sekte Yutian dengan aman. Sebagai seorang teman, Lin Nan telah melakukan yang terbaik. Datang ke utara. Sosok Lin Nan melangkah pelan melewati hutan kuno yang luas, tampak kesepian dan mendominasi. Binatang roh besar memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Lin Nan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya dan menghindarinya. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius yang picik atau kurang informasi yang menganggap Lin Nan pengecut dan ingin mengambil untung darinya. Tentu saja, Lin Nan tidak akan bersikap sopan dan menerima poin yang sedikit itu dengan senyuman. Di ujung utara, ada sebuah gunung. Ada gerbang kacau yang megah di puncak, memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang membuat orang merasa ajaib. Lin Nan berdiri di depan gerbang kekacauan yang besar, melihat kembali ke wilayah utara yang tidak bisa lebih tenang, dan tersenyum tipis. Selamat tinggal, wilayah utara. Suara mendesing. Sosok Lin Nan tidak berhenti lagi. Tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam gerbang kekacauan yang besar. Wilayah utara menjadi damai karena kepergian Lin Nan. Bagaimana dengan 3 domain lainnya? Itu tidak ditakdirkan untuk damai. Karena Lin Nan ada di sini. Tertawa. Pada saat perubahan drastis di depannya mulai stabil, energi sejati dalam tubuh Lin Nan mulai mengalir dengan tenang. Dia sangat berhati-hati dan ingin melindungi dirinya sendiri sedini mungkin. Segala sesuatu di hadapannya tampak tidak berbeda dengan wilayah utara, dengan gunung-gunung tak berujung dan hutan lebat. Namun, bau darah yang kuat di udara memberi kesan kekejaman di negeri ini. Apakah ini wilayah selatan? Lin Nan melihat sekeliling dan bergumam. Dan tepat ketika Lin Nan ingin pergi. Ledakan. Suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia melihat seekor macan tutul dengan api di sekujur tubuhnya menerjang ke arahnya. Ledakan. Seluruh tubuh binatang macan tutul itu semerah api yang menyala-nyala, matanya penuh dengan hasrat membasmi yang gila dan kebrutalan yang merajalela, bahkan udara tampak terbakar. Tubuhnya melesat menembus hutan lebat bagaikan kilatan petir,
dan menyerbu ke arah Lin Nan dengan ganas dengan kecepatan dan keberanian yang tak tertandingi. Binatang roh di puncak alam utusan suci. Lin Nan tidak panik, tetapi ada kilatan aneh di matanya. Binatang roh jarang ada di wilayah utara, dan di sini, mereka tampaknya tidak begitu maju. Dari sini, dapat dilihat bahwa para jenius di wilayah selatan pasti jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di wilayah utara. Kalau tidak, binatang roh itu tidak akan begitu ganas. Tertawa, energi sejati dalam tubuh Lin Nan mulai mengalir deras, dan pada saat ini, sosoknya dengan cepat menjauh. Binatang roh pada tingkat puncak utusan suci tidak layak mendapat perhatian Lin Nan. Saat binatang macan tutul itu berlari ke arahnya, dia mendengar suara langkah kaki yang kacau datang dari belakangnya. Setelah memikirkannya, Lin Nan kehilangan minat untuk mengambil tindakan. Mengaum, binatang macan tutul misterius itu tiba-tiba berhenti, dan suhu yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membuat tanah seolah mencair dan rumput serta pepohonan mulai mengering. Binatang spiritual macam apa ini? Bagaimana bisa ia begitu kuat di puncak alam utusan suci? Lin Nan tidak takut dengan keanehan dan misteri wilayah selatan, tetapi sedikit terkejut. Ketika binatang macan tutul misterius itu melihat bahwa Lin Nan tidak berniat mundur, niat membasmi di mata merahnya menjadi semakin kuat. Binatang roh itu memiliki indera yang sangat tajam. Ia tampaknya merasakan semacam kekuatan yang menggetarkan hati dari pemuda di depannya, jadi ia berhenti di tempatnya dan meraung keras ke arah Lin Nan. Wus wus wus. Tak lama setelah Lin Nan berdiri diam, tiga sosok tiba-tiba muncul di belakang binatang macan tutul, dan udara pun sedikit bergejolak. Lin Nan meliriknya. Ada dua pria dan satu wanita. Wanita itu sangat menawan, dengan pakaian yang terbuka. Kulit putihnya yang luas terekspos di depannya, dan sepasang kakinya yang ramping sangat menarik perhatian. Dua pria lainnya juga tampak luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Lin Nan, mereka mungkin juga ditutupi kain, perbedaannya terlalu besar. Ketika kedua pria itu melihat penampilan Lin Nan dari jauh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan sedikit kewaspadaan melintas di mata mereka. Namun, jika melihat penampilan Lin Nan, dia paling-paling hanya seorang pemuda tampan. Bagaimana mungkin dia seorang jenius yang cemerlang? Jika dia benar-benar seorang jenius yang langka, kemana mereka bisa mencari keadilan? Anak laki-laki. Pada saat ini, seorang lelaki pucat pasi, yang tampaknya telah dilubangi oleh alkohol dan, menatap Lin Nan dengan sepasang mata sipit dan berbicara. Ini adalah makhluk spiritual yang kami sukai. Keluarlah dari sini jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Dia punya alasan untuk bangga. Meskipun dia berada di puncak alam utusan suci dan tidak bisa menjadi raja wilayah selatan, kekuatan ini, dikombinasikan dengan harta kartu asnya, membuatnya tampak sedikit mendominasi. Nada arogan dan menghina ini membuat Lin Nan mengerutkan kening. Meski dia tidak ingin menimbulkan masalah, bukan berarti siapapun bisa mengganggunya. Apakah makhluk roh ini milikmu? Kalau begitu, Lin Nan mengangkat matanya dan menatap ketiga orang itu sambil tersenyum. Binatang macan tutul yang sedang memperhatikan mereka dengan penuh semangat bahkan tidak melihat mereka dan mengabaikan mereka begitu saja. Telepon dia dan tanyakan apakah dia setuju. Sedikit nada sarkasme keluar dari mulut Lin Nan. Pada saat itu, udara seakan membeku. Wang Hai tiba-tiba tertegun, lalu dia menatap kedua temannya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Oh, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki buta yang pemarah. Pria lainnya bernama Zhang Yuan, juga merupakan utusan suci pada tingkat puncak dan sangat kuat. Aku telah menjalani ujian binatang roh begitu lama, tetapi aku belum pernah mendengar seorang pun berani berbicara kepadaku seperti ini. Kalaupun ada, itu hanyalah kutukan yang tidak diinginkan sebelum kematian. Wah, kamu pemberani sekali. Kekuatan Zhang Yuan yang dahsyat membuat senyum menggoda muncul di wajahnya. Aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Taklukkan saja binatang roh ini dan berikan pada kami. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak, sebaiknya kau pikirkan apa yang akan terjadi padamu. Jangan sampai kau kehilangan nyawamu seperti ini. Layak dicoba. Nada mengancam yang samar dalam suaranya, bersama dengan tekanan dari puncak Saint Envoy yang terpancar dari tubuhnya, membuat penghinaan di sudut mulutnya tampak sangat intens. Anak ini tampan. Sayang sekali kalau dia dibasmi. Lebih baik dia dijadikan selir. Dia juga enak dipandang. Wanita paling cantik di provinsi itu melirik Lin Nan, dia menjilati bibir merahnya dengan sangat pesonanya sangat mempesona. Anak ini hanyalah tombak lilin batang perak, tampan tapi tak berguna, bagaimana mungkin dia bisa seganas aku dan saudara Wang Hai. Zhang Yuan menatap wanita itu dengan penuh nafsu dan terkekeh. Membosankan, kalian bisa terus berbicara tentang cinta. Namun, sungguh membuka mata melihat kalian bertiga berbicara tentang cinta bersama. Suara Lin Nan samar, dan dia melangkah maju tanpa henti.
Mereka hanyalah 3 utusan suci yang berada di puncak kekuasaan mereka, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan. Namun, saat kata-kata acuh tak acuh Lin Nan terucap, secercah rasa dingin tiba-tiba muncul di wajah cantik wanita itu. Dia memiliki gaya hidup yang bebas, itu adalah keinginannya sendiri, tetapi kualifikasi apa yang dimiliki Lin Nan untuk menilainya? Sayang, jadilah gigolo dengan tenang saja, kamu masih punya cara untuk bertahan hidup, jangan kurang bersyukur. Maaf, aku belum begitu mengenalmu. Lin Nan tersenyum tipis, tanpa henti, dan mengabaikan ketiga orang itu begitu saja. Pengadilan kematian, mengaum. Tanpa menunggu Wang Hai dan Zhang Yuan bertindak, binatang macan tutul yang memancarkan panas mengerikan di sekujur tubuhnya itu tiba-tiba meraung dan berlari ke arah Lin Nan dengan cepat. Zhang Yuan, Wang Hai dan 2 orang lainnya berjaga di belakang. Meskipun Lin Nan memiliki kekuatan yang membuatnya berdebar-debar, itu juga merupakan arah terakhir baginya untuk keluar. Binatang roh itu menekan rasa takut di dalam hatinya dan bergegas maju. Ledakan. Ia melesat cepat, seakan-akan mencabik-cabik udara, menimbulkan suara yang keras, dan mata merahnya yang besar penuh dengan kebrutalan. Cakar yang dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh pria kuat di tahap tengah alam utusan suci itu datang dengan ganas. Dengan binatang macan tutul yang menyerang, Wang Hai dan Zhang Yuan terlalu malas untuk bergerak. Mereka memeluk bahu mereka dan menatap Lin Nan, yang berpura-pura tenang, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Hati-hati, jangan biarkan makhluk roh itu lari, kalau tidak, ini akan jadi tidak menyenangkan. Ketiganya dengan santai saling menghindar. Tidak peduli apakah binatang macan tutul itu mencabik-cabik Lin Nan atau Lin Nan membasmi binatang macan tutul itu setelah pertarungan yang sengit, mereka tidak dapat melarikan diri. Saya akhirnya mendapatkan mainan, bagaimana saya bisa membiarkannya lolos begitu saja? Dan tepat pada saat ini, tertawa, energi sejati dalam tubuh Lin Nan mulai mengamuk dengan hebat. Untuk menghadapi binatang roh di puncak level utusan suci, dia tidak menggunakan semua energi sejatinya. Tekanan kuat itu menekan erat sekujur tubuhnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Ledakan. Kepala binatang macan tutul yang sebelumnya begitu sombong langsung digenggam erat di tangan Lin Nan. Melihat Wang Hai dan 2 orang lainnya yang ingin mengelilinginya, ejekan di mulut Lin Nan mulai perlahan memudar. Suara keras robekan udara berhenti tiba-tiba dalam sekejap, hanya menyisakan suara gemuruh rendah, penuh ketakutan dan kepanikan. Itu suara binatang macan tutul. Diam. Untuk sesaat, mereka bertiga berhenti dan menatap Lin Nan dengan tak percaya saat dia memegang binatang macan tutul di satu tangan. Senyum yang tenang dan kalem di sudut mulutnya bagaikan sambaran petir, yang tiba-tiba menyambar hati ketiga orang itu. Lin Nan hanya melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh, matanya jelas memperlihatkan kesombongan dan ketidakpeduliannya. Klik, hanya terdengar suara tulang retak yang memekakkan telinga, dan kepala binatang macan tutul, yang berada di puncak alam utusan suci, tiba-tiba hancur. Setetes darah mulai mengalir keluar dari kepala yang pecah dan jatuh ke tanah, berwarna merah terang. Api yang membakar tubuhnya langsung padam, dan udara tidak lagi panas menyengat, melainkan terasa sedikit sejuk. Lin Nan dengan santai menjatuhkan mayat binatang macan tutul itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia hanya melirik ketiga orang itu dengan acuh tak acuh. Jangan menimbulkan masalah. Mendengar kata-kata Lin Nan yang hampir arogan, wajah Wang Hai dan Zhang Yuan mulai menjadi gelap. Nak, jangan berpikir kau bisa bersikap seperti pahlawan di hadapanku hanya karena kau membasmi seekor binatang roh. Api Yuan dalam tubuh binatang macan tutul itu hampir habis. Bagaimana kau bisa melakukannya? Wang Hai menatap Lin Nan dengan muram. Dia adalah si jenius dalam keluarga, jadi wajar saja dia punya harga diri. Dia tidak percaya ada si jenius yang lebih hebat di depannya. Binatang macan tutul itu telah dikejar oleh mereka bertiga untuk waktu yang lama, dan api Yuan di dalam tubuhnya telah habis. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa dibasmi oleh anak ini dengan satu pukulan? Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Lin Nan awalnya mengira setelah dia menunjukkan kekuatannya, ketiga orang ini akan mundur dan menyerah untuk menentangnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Hai akan begitu bodoh. Melihat rasa ingin tahu di mata wanita itu saat menatapnya, Lin Nan mengerti sesuatu. Wah, kamu sendirian, sementara kami bertiga. Kalau kamu patuh memberiku poin, aku akan membiarkanmu pergi. Zhang Yuan juga memiliki ekspresi yang menyeramkan di wajahnya. Jika dia dan Wang Hai mundur hanya karena keterampilan Lin Nan, bagaimana mereka bisa mendapatkan wanita itu? Ketika dia memikirkan tubuh panas wanita itu, niat membasmi di matanya saat dia menatap Lin Nan menjadi sangat kuat. Pengadilan kematian. Ekspresi Lin Nan sudah penuh dengan rasa jijik. Kedua orang ini berhasil membangkitkan amarah di hati Lin Nan, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya.
Tertawa, energi sejati di seluruh tubuh mulai menimbulkan kerusuhan hebat pada saat ini. 1710.